Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Hasyiah Bajuri, masih melanjutkan Kitabu Ahkamil Buyu'. Kita telah sampai kepada perkataan beliau wa arkanuhu, adapun rukun-rukunnya yaitu jual beli, itu salah satu ada 3. Ijmalan secara global, wasitatun dan ada 6 tafsilan secara rinci. Jadi rukun-rukun jual beli itu ada 3 secara global, akan tapi kalau mau dirinci itu ada 6. Yang pertama adalah aqidun. Aqid ini adalah orang yang melakukan transaksi. Nah, aqid ini ada 2 pihak. Yang pertama namanya ba'i', yaitu penjual. Kemudian yang kedua adalah mushtari, yaitu pembeli. Jadi di dalam jual beli itu ada aqidan, ada 2 orang yang melakukan akad. Yang pertama adalah ba'i', yaitu penjual, kemudian yang kedua adalah mushtari, pembeli. Nah, ini rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua adalah wa ma'qudun alaih. Ma'qudun alaih ini adalah objek yang diserah terimakan. Nah, di dalam ma'qud alaih ini ada thamanun wa muthamanun. Ada thaman dan ada muthaman. Nah, thaman ini dari pihak mushtari, kemudian muthaman ini dari pihak ba'i'. Muthaman ini sama dengan mabe', yaitu barang yang diperjualbelikan. Nah, kesepakatan jual beli dari 2 pihak, yaitu dari ba'i' dan mushtari, itu diungkapkan dalam bentuk ucapan, yaitu sigot. Nah, sigot ini adalah rukun yang ketiga. Nah, di dalam sigot ini ada ijabun wa qabulun. Ada ijab dan qabul. Ijab ini dari arah ba'i', yaitu penjual, sementara qabul ini dari arah mushtari, yaitu pembeli. Jadi ijab ini dari arah ba'i', sementara qabul ini dari arah mushtari. Kemudian wasyurita, dan disyaratkan fil aqid, di dalam orang yang melakukan akad, ba'i'an au mushtarian, baik itu adalah ba'i', orang yang menjual, au mushtarian, atau orang yang membeli, apa yang disyaratkan? Itlaku tasarrufin, yaitu mutlaknya tasarruf. Maksudnya adalah bolehnya melakukan tasarruf. Fala yasihu, sehingga tidak sah, aqdu sabiyin, akadnya anak kecil, wa majnunin, dan orang gila, wa mahjurin alaih, dan orang yang dicegah melakukan tasarruf, bisa fihin, dengan sebab bodoh dalam melakukan mentasarrufkan hartanya. Nah, ketiga orang ini, anak kecil, orang gila, dan mahjur alaih, ini ketika dia melakukan jual beli, maka tidak sah jual belinya. Kenapa? Karena laisa min ahli tasarruf, karena bukanlah termasuk ahli tasarruf. Kemudian syarat selanjutnya adalah wa adamu ikrahin bi ghairi haq. Wa adamu ikrahin, dan tidak adanya paksaan, bi ghairi haq, dengan tanpa hak. Fala yasihu, maka tidak sah, aqdu mukrohin, akadnya seorang yang dipaksa,
fi malihi pada hartanya bi ghairi haqqin dengan tanpa hak. Jadi orang yang dipaksa melakukan praktek jual beli, itu jual belinya tadi itu tidak sah. Fa in kana bihaqqin, maka jika paksaannya tadi itu bihaqqin, itu dengan hak, maka sah jual belinya. Ka'an tuwujjiha alaih, ka'an tuwujjiha seperti dihadapkan alaihi ke atasnya, bai'u malihi menjual hartanya, tujuannya adalah liwafa'i dainihi untuk membayar hutangnya, fa akrohahu al-hakimu alaih, kemudian hakim memaksanya untuk menjual hartanya. Jadi dia punya hutang sama orang lain, tetapi dia tidak punya duit, uang untuk membayar hutangnya. Kemudian hakim tadi memaksanya untuk menjual hartanya, apakah motornya atau yang lainnya. Nah, praktek jual beli paksa semacam ini itu sah. Kenapa? Karena dengan hak. Kemudian wayasihu dan sah akdul mukrohi, yaitu akadnya seorang yang dipaksa fi mali ghairihi pada hartanya orang lain, bi ikrohihi dengan paksaan orang lain, li'annahu karena memaksa itu ablagu lebih fil idni di dalam izin. Jadi ada si A dipaksa oleh si B menjual barangnya si B. Yang memaksa itu adalah si B itu sendiri, maka itu sah. Kenapa? Karena memaksa itu lebih daripada izin. Kemudian syaratnya lagi adalah islamu man yushtara lahu mushafun, yaitu Islamnya orang yushtara yang dibeli lahu untuk man tadi apa mushafun mushaf, au nahwuhu atau semisal mushaf, kakutubi hadithin seperti kitab-kitab hadis, au ilmin atau kitab-kitab ilmu, fiha yang ada pada kitab-kitab tersebut itu atharus salafi, yaitu athar-atharnya salaf, riwayat-riwayat daripada salaf. Jadi kalau yang dibeli itu adalah mushaf atau kitab-kitab hadis atau kitab-kitab ilmu, kitab agama, maka syarat orang yang membeli adalah harus orang Islam. Au muslimin atau budak muslim, au murtadin atau budak yang murtad. Fala yasihu maka tidak sah milkul kafiri memilikinya orang kafir, li mushafin bagi mushaf, wa nahwihi dan semisal mushaf. Kenapa? Lima fihi minal ihanah, karena apa yang ada di dalam memilikinya kafir kepada mushaf itu minal ihanah, daripada menghinakan. Wala lil muslimi dan tidak sah memilikinya kafir lil muslim bagi budak muslim. Seorang kafir itu tidak sah memiliki budak muslim. Kenapa? Lima fihi minal idlal, karena apa yang ada di dalam memilikinya kafir budak muslim tadi itu minal idlal, daripada menghinakan. Waqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah SWT berfirman, walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila.
Sekali-kali Allah tidak menjadikan lil kafirin bagi orang-orang kafir alal mu'minin atas orang-orang yang beriman itu sabilan, jalan untuk menghinakan orang beriman. Nah, orang murtad itu kan sudah keluar daripada Islam. Kenapa orang kafir tidak diperbolehkan memilikinya? Nah, di sini dikatakan wali baqai al-qatil Islam fil murtadi, yaitu wali baqai al-qatil Islam fil murtadi, karena tetapnya keterkaitan Islam fil murtadi pada dirinya orang murtad. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.